Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Playbook. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang kedua. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan kembali kehidupan Jae-hyuk di dalam penjara Korea. Dari balik jendela selnya, dia melihat salju di atas gunung dan membayangkan nikmatnya es krim jajanan favoritnya. Teman selnya Jan Balyang alias Si Kun Chen, sebutan itu karena dia tahu betul seluk-beluk tentang penjara ini. Dia menyebutkan, sepintar-pintarnya Prof Myung, dia tidak sanggup mendatangkan 3 makanan seperti sushi, indomie rebus plus telur, dan terakhir es krim. Tercatat, 1 minggu lagi Jae-hyuk akan menjalani sidang bandingnya. Karena itu, dia harus menjaga sikapnya mencegah pertengkaran atau tindakan yang bisa memberatkannya di persidangan. Saat menu makan siang dihidangkan, si preman burung camar komplain kepada si gendut Soji karena tidak ada paha ayam di dalam sopnya. Meskipun orang yang sangat kaya, Jae-hyuk tidak pernah mengeluh dengan makanan yang dihidangkan. Tidak ada paha, leher ayam pun dia santap dengan nikmatnya. Berbeda dengan sel yang dihuni si pecandu, dia lahap sendiri tanpa mempedulikan orang lain, alhasil dia menjadi sasaran teman-teman satu selnya. Hari itu, Junho membawa sahabatnya itu menuju ruang kunjungan. Tahu betul dengan sifat narapidana, dia mengingatkan Jae-hyuk agar jangan pernah memberikan identitas pribadinya seperti nomor ponsel dan alamat rumah kepada teman selnya. Jae-hyuk kemudian bertanya apakah di penjara ini terdapat tahanan yang mendapat hukuman mati? Junho menjawab, tentu saja ada, dan mereka itu sudah tidak punya harapan lagi. Maka dari itu, Jae-hyuk harus berhati-hati, terutama si rambut putih dengan tato bintang di tangannya. Tak berselang lama, narapidana itu melintas persis di depan Jae-hyuk. Tidak menyeramkan seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Justru, Jae-hyuk merasa aneh karena ternyata napi itu yang menawarkannya sampo saat dia sedang mandi. Bahkan tersenyum juga kepadanya. Ji-ho datang lagi untuk melihat keadaan Jae-hyuk. Meskipun mereka sudah putus, dia beralasan datang karena diminta ibunya. Padahal alasan itu hanya untuk menutupi jika Ji-ho masih begitu sayang kepada Jae-hyuk. Dia berpesan untuk selalu berhati-hati karena yang terlihat belum tentu sama dengan aslinya. Ungkapan ini bersamaan dengan adegan Soji sedang mengantarkan paketnya. Fakta apa yang ada di balik kepolosan si gendut ini sebenarnya? Kemudian, apakah kebaikan kepala Jo itu benar-benar tulus tanpa pamrih? Lanjut. Ji-ho meminta Jae-hyuk untuk bersikap layaknya orang bodoh, tidak peduli dengan masalah dan intimidasi di sekitarnya. Si Kun Chen membuka fakta tentang Prof Myung. Dia sebenarnya seorang penipu ulung dengan 7 tuntutan, dengan nilai penipuan mencapai 70 miliar won. Dengan selembar kertas putih yang diteteskan ramuan ajaibnya, kertas itu berubah menjadi uang 50.000 won. Myung mengaku dalam seminggu ke depan dirinya akan dibebaskan. Dibawa ke ruang administrasi, petugas meminta Jae-hyuk menandatangani kertas untuk dibagikan kepada para penjaga dan sukarelawan. Tak tanggung-tanggung, 100 lembar kertas HVS itu harus dia tanda tangani. Demi kebebasannya, di sidang banding, Jae-hyuk tidak mengeluh, apalagi si kapten memberinya secangkir kopay. Seruput dulu. Madep. Scene berpindah ke lapangan penjara. Terlihat Jae-hyuk sedang menjaga kebugaran fisiknya. Yang memalukan, Junho dan rekannya melihat kepala Jo sedang melakukan transaksi Utbray dengan si burung camar. Menurut si Kun Chen, di penjara ini para tahanan biasa menggunakan alat transaksi yang disebut kartu transportasi, yang bisa dipergunakan untuk membeli sesuatu termasuk untuk menelepon. Harga satu kartu itu 10.000 won. Setiap hari tahanan diperbolehkan untuk menerima kunjungan meskipun petugas tidak ingin mereka merencanakan sesuatu dengan orang luar. Kartu itu tidak berlaku di kantin.
Tapi si preman tetap mempergunakannya untuk membeli satu batang rokok dengan harga 10.000 won. Jelas, Kepala Joe mengambil keuntungan yang banyak untuk bisnis ilegalnya itu. Lapangan ini sebenarnya diawasi dengan 3 kamera CCTV, tapi hanya satu yang masih berfungsi. Dan Kepala Joe berada di posisi yang tepat sesuai pengalamannya agar tidak tersorot kamera saat transaksi itu dia lakukan. Terlihat dari layar monitor, hanya si burung camar yang terekam, sedangkan Kepala Joe aman di belakangnya. Kepala sipir ini memukul si preman karena melecehkannya setelah kasus pemukulan yang dilakukan Jae-hyuk kepadanya itu tidak mau di-up ke media. Dia tidak mau urusannya diatur oleh seorang tahanan meskipun mereka sebenarnya sama-sama penjahat. Soji datang ke lapang untuk memberikan bola kepada Jae-hyuk. Sementara si burung camar memaksanya untuk mengirimkan pesanan pisau kepadanya. Karena Jae-hyuk bersedia menandatangani kertas-kertas tersebut, dia mendapat imbalan untuk berlari seorang diri di lapangan tersebut selama 30 menit. Tak lama kemudian, Junho datang menggantikan tugas jaga, padahal untuk memberikan waktu lebih kepada sahabatnya itu. Kembali ke sel, Galdebong tidak percaya dengan nilai penipuan hingga 70 miliar won, Prof Myung bisa bebas dengan cepat dari penjara ini. Ketika si Kepala Joe sedang bermain saham, di lacinya terlihat begitu banyak koleksi kartu transportasi yang dimaksud oleh Kuncen. Tiba-tiba, mereka mendapat panggilan dari sel tahanan sayap 7 minta pertolongan medis. Terjadi serangan jantung kepada Dongho. Saat kepala sipir datang, bukannya memanggil petugas medis untuk memberi pertolongan, dia malah menghitung sampai 3 agar drama itu dihentikan. Ternyata benar, si botak ini hanya pura-pura. Kepala sipir bisa mengetahui akting itu karena baju yang dia pakai terlihat bersih, padahal dia itu yang paling jorok dan bau karena jarang mandi. Kecurigaannya yang kedua, sejak kapan jantung pindah ke sebelah kanan? Terungkap, tujuan Dongho hanya ingin dibawa ke rumah sakit untuk menghirup udara segar dan melihat bahenolnya para perawat di sana. Dengan kostum klub sahabatnya, Jundol datang untuk bertemu dengan Jae-hyuk. Meskipun kelakuannya super idiot, tapi Junho tetap menyayangi adiknya ini. Ayah si pecandu datang untuk menjenguk anaknya, tapi ketika Jae-hyuk melintas, yang dia perhatikan justru bintang baseball itu membuat si anak geram. Jundol begitu senang saat dipertemukan dengan idolanya ini. Saat kegiatan ibadah sedang berlangsung, Soji diam-diam mencuri pisau cutter di ruangan petugas. Kuncen dan Jae-hyuk memperhatikan saat si endut Soji itu memberikan pisaunya kepada si preman. Malam itu di dalam selnya, dia memainkan pisaunya sambil menunggu kedatangan Jae-hyuk. Padahal atlet baseball ini sedang sibuk menyelesaikan tanda tangannya. Mendekati jadwal pemadaman, Jae-hyuk baru kembali ke selnya, sedangkan pisau itu disembunyikan oleh si preman. Tiba-tiba, para petugas berdatangan ke dalam sel mendadak melakukan inspeksi. Si burung camar tidak bisa berkutik lagi. Pisau itu ditemukan petugas dan sebagai hukumannya, dia dijebloskan ke dalam sel isolasi selama 30 hari. Mampus! Kamar sel yang dihuni Jae-hyuk akhirnya jauh lebih kondusif. Bahkan Soji memberikan menu tambahan 1 wadah ayam goreng. Terungkap jika Jae-hyuk telah mengetahui jadwal inspeksi untuk menjebak si burung camar itu saat dia berada di ruang administrasi. Saat dirinya menandatangani kertas-kertas itu dalam kalender Letnan Choi, dia melihat jadwal inspeksi tersebut. Meskipun tindakan itu benar, Junho tidak setuju karena itu bisa berakibat buruk kepadanya. Dia membuka fakta lain tentang si gendut Soji. Di dalam sel pribadinya itu, rupanya dialah pelaku yang mengumpulkan makanan jatah untuk para tahanan agar bisa dia nikmati seorang diri. Jae-hyuk mengaku melakukan itu bukan untuk si gendut, tapi ingin memberi pelajaran kepada si burung perkutut itu yang terungkap sebagai pelaku pemerkosaan. Dari catatan Letnan Choi pula, dia tahu kasus yang menjerat Galdebong. Tiba-tiba mereka mendapat teriakan dari Prof Myung jika Gongho kembali mendapat serangan jantung. Kepala Joe menganggapnya sebagai akting lagi, namun ternyata kali ini dia benar-benar serius. Kepala Joe langsung memberinya nafas buatan, bahkan menggendongnya agar segera dibawa ke rumah sakit. Junho dan orang-orang yang melihat kagum dengan aksi heroik kepala sipir ini. Pujian Junho kepada atasannya kembali dia ralat. Tindakan itu bukan murni tulus. Dia merasa sial karena kejadian itu hampir saja mengotori seluruh hidupnya. Jika seorang napi meninggal, saat gilirannya bertugas dia harus menyiapkan semua laporan termasuk permintaan maaf secara tertulis.
Dan faktanya, kepala sipir ini tetap bajingan seperti kesimpulan sebelumnya. Tepat di hari terakhir, Jae-hyuk menjelang sidang bandingnya, kepala sipir memindahkan si Kun Chen ke penjara lain. Sebelum pergi, Kun Chen mengungkapkan terima kasihnya kepada Jae-hyuk karena telah menyelamatkan nyawa ibunya. Diam-diam, kepala Jo memberitahu seorang reporter jika selama di penjara ini, Jae-hyuk membuat masalah dan berkelahi dengan tahanan lain untuk memberatkannya di sidang banding. Tepat di hari persidangan, Jae-hyuk dan Prof Myung memasuki mobil tahanan. Junho berharap sahabatnya ini kembali bebas. Begitupun dengan Prof Myung memberikan dukungan agar sidangnya berjalan lancar sesuai dengan harapannya. Sejumlah wartawan telah menunggu kedatangannya di depan gedung pengadilan. Ji-hoo tampak hadir dalam persidangan mantan kekasihnya ini. Sebelum hakim tiba, jaksa memberikan secari kertas kepada pengacara yang bertuliskan, korban mengalami kematian otak dan ini akan sulit. Hakim menilai tindakannya sebagai pertahanan diri dibenarkan, tapi apa yang dilakukan Jae-hyuk melampaui batas. Melakukan pengejaran dan memukulinya dengan tropi mengakibatkan korban mengalami kematian otak. Karena itu, hakim tetap pada keputusan pertamanya menjatuhi hukuman 1 tahun penjara kepada Jae-hyuk. Atas putusan itu, ibu dan adiknya menangis terkejut tidak percaya. Persatuan atlet hingga penggemar pun tidak puas dengan putusan pengadilan ini. Terungkap jika Prof Myung dibebaskan meskipun melakukan penipuan hingga 70 miliar won, itu karena orang tuanya adalah kalangan atas yang bermain politik. Bahkan anggota parlemen Myung Sang-guk menang telak dan berpotensi menjadi kandidat presiden selanjutnya. Jae-hyuk harus rela kembali ke penjara. Dalam cuaca hujan deras itu, dia hanya minta diizinkan untuk berolahraga. Tak tega dengan keadaan sahabatnya, Junho datang membawakan payung. Ketika di ruang ganti, Junho mengusulkan kepada Jae-hyuk untuk kabur dari penjara ini menggunakan bajunya. Jae-hyuk terkejut saat mendengar saran sahabatnya ini. Dia tidak mau melakukan hal segila itu meskipun hidupnya telah hancur. Meskipun setiap hari media membicarakan tentang kehancuran hidupnya, tapi faktanya Jae-hyuk merasa baik-baik saja. Masih tidak puas dengan putusan pengadilan, Kepala Jo ingin memutarbalikkan sentimen publik agar tidak mengasihani si atlet dengan rencana jahatnya. Setidaknya, kali ini Jae-hyuk bisa merasakan sel pribadinya seorang diri. Dalam tayangan berita itu, media mulai menyoroti pusat detensi Seobu, penjara Jae-hyuk berada sekarang. Penjara ini mengklaim tidak akan memberikan hak spesial kepada siapapun termasuk kepada bintang ini. Melihat tayangan itu, si kepala sipir tampak sumringah. Dari sel pribadinya itu, Jae-hyuk melihat sebuah tali yang menjulur keluar jendela. Saat ditarik, ternyata itu adalah es krim yang sengaja ditinggalkan oleh si Kun Chen untuknya. Tayangan berita berlanjut, dan kali ini rekaman CCTV memperlihatkan si kepala sipir Jo sedang melakukan transaksi ilegal dengan si burung camar. Padahal sebelumnya, kamera itu tidak menangkap posisinya. Rekan Junho terkejut bagaimana bisa kamera itu berada di posisi yang benar. Rupanya, Jae-hyuk memperbaiki posisi kamera itu dengan bola yang diberikan Soji. Akibatnya, Kepala Jo akan mendapatkan tindakan hukum karena melanggar kode etik. Tak hanya itu saja, Kepala Jo terungkap meminta suap kepada seorang ibu untuk menjaga anaknya. Terungkap hal lain, ternyata Jundol, adik dari Junho itu, seorang reporter. Saat dia menemui Jae-hyuk, disitulah dia mendapat informasi kejahatan kepala sipir ini. Bisa ditebak, rekaman itu kemungkinan besar dikirim oleh Junho. Si Kun Chen memberikan pesan kepada Jae-hyuk untuk tetap semangat menjalani hidup karena keadilan itu pasti menang. Akhirnya, dia bisa merasakan es krim meskipun berada di dalam penjara. Ji-ho kembali menemui Jae-hyuk. Kali ini dia tidak bisa membendung lagi kesedihannya, berteriak histeris khawatir dengan keadaannya. Gadis cantik ini juga sering mengunjungi ibu dan adik Jae-hyuk untuk memberi dorongan semangat kepada mereka. Tak hanya Ji-ho yang sibuk menghibur adik perempuan Jae-hyuk, Junho pun sibuk menghibur adik laki-lakinya itu yang sedih karena idolanya harus mendekam di penjara. Dia ingat betul Jae-hyuk itu orang yang tidak mudah menyerah dan patah semangat meskipun saat itu tangannya pernah cedera.
Masalah kembali muncul ketika Soji menceritakan kepada temannya jika si preman itu berhasil dijebak atas jasa Jaehyuk memberitahunya tanggal inspeksi. Sialnya, temannya itu ternyata Antek si burung camar. Dia memberitahukan informasi ini kepadanya. Tak berselang lama, dikirimlah seorang napi ke dalam sel Ji-hyuk. Saat dia masuk, ini yang terjadi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Film pun berlanjut ke episode 3.